Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, insya Allah pada Allah Taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa sharing. Pada kesempatan kali ini masih membahas ya seputar March to Gaza. Tentu ini menjadi sebuah aksi yang fenomenal ya, karena memang dilakukan di saat para penguasa Muslim itu diam gitu ya. Nah, tentu ini menjadi sebuah catatan ya, bahwa sekalipun umat Islam ini banyak, tapi kalau banyaknya itu tidak disatukan atau tidak ada kekuatan yang menyatukan, tentu kekuatan ini akan berserak-serakan. Nah, oleh sebab itu, disinilah kemudian pentingnya sebuah persatuan umat seluruh dunia. Nah, hanya saja persoalan untuk menyatukan umat Islam itu tidak semudah yang dibayangkan, karena musuh-musuh Islam itu berupaya agar umat ini senantiasa berpecah belah. Nah, persoalannya kenapa sih umat ini makin berpecah belah gitu ya? Seolah-olah urusan Gaza bukan urusan mereka. Tentu ini adalah sebuah pertanyaan besar gitu. Bagaimana mungkin sesama muslim itu ya, semisal di Mesir ya, para aparatnya itu yang notabene muslim tentu tidak melakukan langkah-langkah yang efektif ya, setidaknya apa, berdiri bersama saudaranya sesama muslim. Nah, ini menjadi sebuah hal, ternyata ada sesuatu hal yang memisahkan mereka, ada sekat yang tidak kelihatan yang kemudian memisahkan mereka dan membuat umat itu berpecah belah. Ternyata adalah batas negara atau konsep negara bangsa yang kemudian itu dibuat oleh penjajah untuk melemahkan kekuatan umat, sehingga ini hari kita dapati bahwa persoalan Gaza ini tidak selesai sampai ini hari, karena memang kekuatan umat itu terpecah belah oleh paham yang namanya negara bangsa atau nasionalisme gitu ya, yang memang sengaja ditiupkan ya di dalam tubuh umat Islam, sehingga umat Islam itu hilang ya ikatan persatuan atau ukhuwah Islamiyah ya, persaudaraan Islam yang memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya, intinya kita tuh harus bersatu dan jangan bercerai-berai. Hanya saja dengan konsep nasionalisme yang disampaikan ya ke tubuh umat Islam, suntikan ke dunia Islam, tentu membuat umat Islam itu berpecah belah. Nah, oleh sebab itu bahaya banget paham nasionalisme ini, sehingga membuat Islam dan kaum muslimin itu lemah, bercerai-berai. Kekuatan umat yang sebanyak hampir 2 miliar ini ternyata berserak-serakan, tidak mampu disatukan apalagi digerakkan gitu ya, untuk membebaskan saudara ini di Gaza. Jadi ini perlu kita semua memahami Islam secara komprehensif, secara utuh, bahwa Islam itu adalah agama sekaligus ideologi atau sistem kehidupan. Tentu kita harus memahami Islam itu tidak hanya sebatas agama, kita harus memahami paham-paham yang itu terkesan baik, bagus, tapi sejatinya itu adalah penyakit gitu ya, atau virus yang mematikan, yang membuat umat Islam itu lemah. Nah, oleh sebab itu perlunya kita itu membentengi diri kita itu dengan ilmu, yaitu pemahaman Islam yang benar, sehingga kita tidak mudah disesatkan, dibodohi gitu ya, dengan paham-paham atau istilah-istilah yang sebenarnya itu tidak berasal dari Islam. Tentu konsep negara bangsa ini bukan berasal dari ajaran Islam. Tentu ini adalah salah satu strategi penjajah untuk melemahkan dunia Islam dan memecah belah umat. Oleh sebab itu, mari kita belajar Islam, memahami Islam, dan mengamal serta mendakwakan Islam di tengah-tengah umat, bahwa nasionalisme itu ya tidak boleh lagi kemudian kita ambil, kita amalkan, atau kita sebarluaskan, dan kita harus menjunjung tinggi persatuan Islam seluruh dunia, yaitu di dalam naungan Islam. Hanya dengan persatuan umat seluruh dunia, maka persoalan umat Islam yang banyaknya ini akan insya Allah segera selesai. Kita doakan semoga
aksi March to Gaza ini ya memberikan efek kesadaran umum tengah-tengah umat pentingnya kita bersatu dalam satu kepemimpinan global untuk menerapkan Islam dan menyebarluaskan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.